Nostalgia kayaknya. Sewu. Bebek. Kampung Bebek. Jalan-jalan lo ngilangin suntuk. Liburan dulu. Iya emang tes saya berapa hari. Nah hari ini kita liburan dulu. Orang ngadepin kertas, ngadepin siswa. telah melewati tantangan. Inilah komitmen kita bersama. Ayo Bapak Ibu, dipercaya dan yakin, insya Allah dengan komitmen bersama tekad majukan Listras Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu sudah siap menaiki kapal Aksara GML tahun 2021. Are you ready? Yes, I'm ready. Siap ya Bapak Ibu? Dengan jargon yang semangat Bapak Ibu, GML Indonesia, guru motivator, majukan literasi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kami sungguh banyak belajar 2 hari ini Bapak Ibu. Antusiasnya, kemudian waktu yang mungkin boleh jadi Bapak Ibu meninggalkan banyak tanggung jawab pada hari ini. Namun dengan kebersamaan ini, kami meyakini Bapak Ibu, dengan waktu yang Bapak Ibu siapkan hari ini, sudah menjadi awal daripada WA-nya ya Mbak ya. Sekali lagi Bapak Ibu, GML Indonesia tahun 2021 baru memulai dan siap menjelajah sampai arah bahkan dunia Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum kita menaiki kapal ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dengan niat sama-sama tadi Bapak Ibu, kita jadikan sekolah kita sekolah literasi nasional. Dan semoga apapun tantangan di lapangan nanti, tantangan di lautan nanti, kita bisa menjalani dengan kekuatan, dengan doa, dan kebersamaan Bapak Ibu semua. Berdoa. Kayak amat sih. Baik Bapak Ibu, itu sekelumit tentang Forum Indonesia Menulis. Kita mulai aja Pak Bagio ya, nggak apa-apa nanti di-share sama teman-teman hasil dari rekamannya. Bisa dimulai ya Pak Bagio ya? Silakan. Saya izin saat rapat mungkin sebentar saya menyampaikan ini lagi, mengulang kembali teman-teman yang belum sempat ikut dalam sosialisasi ini ya Pak besok. Yang kecilin mak, punya mak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ya, punya ini yang dikecilin supaya enggak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Bapak Subagio SPD, dan yang saya hormati kebetulan di sini ada Ibu Wakil Kepala Sekolah Wakasarpras Ibu Yuni Dwi Marisa SSI, dan yang terhormat Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 yang berpartisipasi dalam program Wisata Literasi Guru 2021. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan semangat untuk menghadiri acara sosialisasi pelaksanaan program Literasi Indonesia, yaitu melaksanakan wisata literasi guru secara wisata literasi guru ya, secara virtual pada hari itu 12 Maret 2021. Tidak lupa pula selawat dan salam yang kita curahkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pengikutnya, sahabatnya, semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir. Speakernya gede. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara ini marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kita berdoa sebelum ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Kepala Sekolah SMP 1 Kota Agung kepada Bapak Subagio SPD, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini storing nih, Bu. Allahu la ilaha illallah. Halo? Kita pindahin dulu Ibu ya. Pindah dulu Bu. Handphonenya yang di sebelah dikecilkan saja kalau Ya, yang ini halo? biar tidak Halo? Ya, oke. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sabbi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kurniati Sayutami, yang saya hormati, mungkin di sini ada waka-waka Bu, apa sudah kelihatan? Mungkin masih ada uzur. Yang saya hormati para senior di situ ada Bu Rina, ada Ibu siapa lagi di situ? Terutama adalah anggota grup daripada literasi, seluruhnya Dewan Guru yang tergabung di dalam Zoom meeting ini. Salam literasi. Baik pada Bapak Ibu, di dalam acara sosialisasi, suaranya ribut amat ya. Di dalam acara sosialisasi literasi para guru-guru yang ada atau yang tergabung di dalam grup ini, mudah-mudahan di dalam pergabungan ini ataupun ini merupakan suatu awal daripada salah satu kegiatan yang sangat-sangat didambakan di dalam memunculkan suatu aktivitas, kreativitas, serta inovasi di dalam kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah literasi, dalam hal ini adalah menulis ataupun membaca. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam hal ini, kapan lagi kalau enggak sekarang, siapa lagi kalau kita semua di dalam mulai aktivitas ini. Untuk itu saya support setinggi-tingginya. Saya support sepenuhnya kepada rekan-rekan Dewan Guru yang mana pada hari ini sudah mau memulai kegiatan-kegiatan, terutama adalah intinya membuka jendela dunia dengan menulis. Suatu hal kita bisa tenggelam di dalam sebuah lautan suatu tempat jika kita tidak banyak menulis ataupun banyak membaca. Namun dengan adanya banyak membaca, tentunya kita bisa berkiprah, tentunya kita bisa menulis banyak hal. Maka awal daripada menulis adalah untuk menambah wawasan, kekasan, kebahasaan, dan sebagainya. Perlu adanya banyak baca buku. Artinya buku itu paling tidak sebagai referensi di dalam Bapak Ibu untuk menuliskan atau menuangkan, menorehkan tintanya. Ayo Bapak Ibu, semangat untuk menulis. Insya Allah dalam hal ini nanti jika Ibu Bapak mau menulis, tentunya ada tindakan-tindakan setelah ini mungkin yang telah atau yang pernah diceritakan oleh Bu Kurnia, dan memang itu ada suatu bukti bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia. Mungkin di sini nanti saya minta cerita dari Ibu Yuni sebagai motivator juga di dalam, ataupun Ibu Holia sendiri yang sudah berhasil dan masuk dalam daftar buku Gramedia. Untuk itu nanti tentunya di sana ada suatu keuntungan-keuntungan.
Di samping kita menambah wawasan, di samping kita menambah kekayaan, serta siapa tahu nanti kita dalam generasi yang akan datang, entah generasi 40, insya Allah Bapak Ibu bisa masuk kategori sastrawan dan sastrawati. Amin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Salam literasi, salam semangat untuk berkarya dan berkiprah dalam hal menulis. Torehkan tinta sebanyak-banyaknya di lembaran Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pengarahannya. Kurnia. Ya. Terima kasih atas pengarahannya Pak. Dan saya mohon maaf tadi Bu Kurnia ya Bu, mohon maaf, sorry, bukan Bu Holia yang menulis. Ya, mungkin Bu Holia juga mungkin belum bergabung ya. Ya, Bu Yuni. Ya, okay. Baik, terima kasih Pak Subagio selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Agung. Memang dari kemarin juga Bapak sudah membuka pelaksanaan awal ya, wisata literasi siswa kemarin hari Sabtu, dan juga Bapak juga mendukung dan sepertinya mendukung penuh ya Pak ya sampai selesai. Insyaallah. Ini terselesaikan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya nih, ini kan acara tunggal, jadi izinkan saya untuk menyampaikan program guru motivator literasi. Nah, di sini saya hanya sebagai rekan ya Bapak Ibu untuk menulis, kita belajar bersama-sama, dan saya akan memberikan pengalaman saya untuk menulis. Karena saya tahu Bapak Ibu di sini mungkin lebih banyak pengalaman yang dari saya, lebih mahir dari saya. Namun jika saya izinkan saya untuk mengajak kawan-kawan semua, rekan-rekan guru, senior-senior saya bergabung dalam program sebagai kita akan melaksanakan wisata literasi guru. Yang saya yakin kita bisa menulis gitu. Tidak perlu kita harus mahir dulu, tidak perlu kita harus sekolah dulu, tetapi intinya adalah pertama itu niat, kita mau belajar, lalu komitmen untuk menyelesaikan tulisan tersebut. Dan apalagi salah satu rekan kita, Ibu Yuni Dwi Marisa, sudah bukunya, dia awal sekali menulis, lalu bukunya langsung bestseller ya. Ya, mudah-mudahan nanti akan beliau sekelumit lah sedikit pengalaman untuk berbagi kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya ingin menceritakan awal mulanya program ini sampai ke SMP 1 Kota Agung. Saya mengikuti program dari Forum Indonesia Menulis karena saya lihat profil dari Forum Indonesia Menulis itu sangat menarik ya. Mereka telah menggandeng seluruh masyarakat, seluruh sekolah untuk menulis ya. Lalu dapat mengapresiasi dari Rekor Muri, lalu ada Najwa Shihab juga di sana, dan juga memang nyata itu mereka mempunyai kegiatan yang nyata dan benar-benar ingin memajukan literasi. Lalu mereka membuat suatu program membuka tentang guru motivator literasi. Itu awalnya itu lomba, itu sebagai lomba kita mengirimkan sebuah artikel, lalu ternyata artikel saya masuk nominasi dari 1.000, memang dari sekitar 2.000 atau 3.000 gitu pesertanya. Dan hanya 1.000 yang diambil seperti itu. Dan ternyata setelah mengadakan training, kami khususnya di Tanggamus sekitar ada 10 ya, kurang lebih 10 orang, dan di Lampung sekitar 39 orang itu masuk ke dalam GML seperti itu. Dan alhamdulillah saya ingin sekali program ini merupakan kesempatan emas buat kita semua. Karena di sini nanti karya kita akan diapresiasi oleh mereka, dan memang mereka benar-benar istilahnya berkompeten ya, gitu. Untuk nanti karya-karya kita ini akan dibukukan ber-ISBN, dan
siapa yang beruntung, mudah-mudahan nanti karya-karya terbaik dari siswa kita, dari guru kita akan dilombakan dalam program wisata literasi nasional seperti itu. Baik, selanjutnya izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen ya, gambaran seperti apa sih untuk menulis tersebut gitu. Sudah terlihat Bapak, Ibu? Ya, sudah. Nah, di sini ada tentang output kegiatannya ya, kegiatan para guru. Nah, di sini para guru mendapatkan motivasi kuat ya untuk menulis dan produktif berkarya. Nah, para guru praktik dan menyelesaikan tulisan. Jadi nanti satu tulisan. Isinya adalah menulis artikel pengalaman menerapkan metode pengajaran di masa pandemi. Oke, selanjutnya untuk menulis artikel sendiri di sini ada beberapa yang bisa dipilih metodenya, penerapannya seperti pengalaman yang ingin Bapak Ibu pilih di sini. Ada pengalaman menerapkan project based learning seperti itu bisa ya. Pengalaman menerapkan daring method. Memang kita sekolah kita menerapkan daring ya, metode daring, dan pengalaman menerapkan luring sepertinya belum ya. Luring itu hanya siswa-siswa yang tidak aktif itu kita panggil. Pengalaman menerapkan home visit, menerapkan integrated curriculum, dan blended learning. Mungkin kalau blended learning ini mungkin nanti akan kita laksanakan untuk yang ke depan ya, karena blended learning ada campuran ya dari kita daring, lalu kita tatap muka, ini bisa dipakai untuk blended learning. Ya Bapak Ibu, kita ambil daring ya, karena sudah berlangsung dari tahun 2020 tahun lalu lah seperti itu. Jadi mungkin nanti lebih enak kita menulis pengalamannya. Oke, selanjutnya isi tulisannya. Nah, isi tulisannya kan pernah saya share di grup itu. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan 3-4 halaman saja ya. Di situ ada poin-poin utamanya biar Bapak Ibu tidak stuck gitu dalam menulis. Di sini ada istilah, ada kerangkanya di sini. Yang pertama itu alasan untuk memilih Anda memilih menerapkan metode ini. Yang kedua, aktivitas apa yang Anda lakukan bersama siswa. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Yang keempat, seberapa efektif metode yang diterapkan. Nah, ini adalah kerangka-kerangka yang akan Bapak Ibu pakai untuk menulis sebuah artikel tersebut. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu ada nih, metode home visit menyentuh hati siswa. Nah, judulnya bolehlah dipakai apa seperti itu. Jadi biasanya kalau yang menarik itu ya, saya seperti kita untuk dipakai juga buat inovasi kita, pilih metode walau berhubungan dengan daring, singkatan-singkatan apa seperti itu, atau pisang goreng atau COVID. Saya go out COVID gitu untuk penerapan pembelajaran daring di SMP 1 itu seperti itu. Cuman apabila memang kita tidak bisa untuk membuat judul-judul yang menarik itu, ya ambillah judul-judul yang memang benar-benar sesuai dengan tulisan kita. Ibu bisa di sini ya bisa membacanya, alasan memilih metode ini misalnya ditulis saja kenapa alasannya gitu. Biasanya sih kita ceritakan dulu dari umum ke khusus. Jadi piramida kebalik seperti itu ya, dari umum ke khusus. Nah, jadi mungkin kita ceritakan dulu secara umum bagaimana sih metode belajar di Indonesia ini, bahkan di dunia ini semenjak COVID melanda seperti itu. Baru nanti
dikerucutkan ke pengalaman kita gitu. Jadi untuk materi yang kita tulis itu bisa panjang seperti itu. Kalau langsung to the point, kadang-kadang waduh apalagi ya ini seperti itu. Jadi awal-awal itu kita ceritakan dulu aja. Oh, ternyata secara umum menyeluruh di Indonesia ini bahkan pengalaman kita saat di SMP gitu. Tadi katanya mau Apa yang Anda lakukan bersama siswa? Nah, aktivitasnya apa saja nih? Dari awal sampai nanti Umi pulang dari ngaji, nanti Tata boleh pinjam banyak ya sampai malam ya. Oke. saat Saat kita merubah metode dari tatap muka ke daring seperti apa situasinya. Boleh terus terang aja dituliskan di sana. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ada berita seperti itu, metodenya berubah, lalu yang dilakukan pada siswa harus online seperti itu. Apa yang dilakukan awal-awal? Misalnya kita rapat, lalu mencari nomor-nomor handphonenya siswa dan segala macam, membuat ini sampai akhirnya kita buat Google Classroom, lalu seperti apa prosesnya itu bisa dituliskan di sana. Terus tantangan yang dihadapi, Nah, apa yang jadi tantangan yang dihadapi saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Ada juga sini ada sesuai sama contohnya juga ya. Ya, tantangannya misalnya ternyata kalau di sini home visit, suka dukanya perjalanan saya lalui kadang mengalami kesulitan alamat, tidak sesuai dengan Google Map. Kalau tantangan kita sendiri daring apa? Kira-kira banyak sekali ya tantangannya ya. Seperti Bu Nur tuh bolak-balik nelponin anak-anaknya untuk ujian segala macam, ternyata dia untuk motivasi siswa melempem ya. Ternyata banyak yang masih memikirkan main game segala macam, atau juga tidak ada motivasi dari dirinya, tidak ada dukungan dari orang tuanya. Nah, di sini bisa kita tuliskan dalam tantangan yang dihadapi. Lalu, seberapa efektif? Nah, bisa dituliskan di sini. Bagaimana seberapa efektif sih untuk pembelajaran di sini, misalnya daring, ini home visit ya contohnya. Nah, bisa kita tuliskan di sini. Di sini ada sebab permasalahan yang ada di rumah ya, di sini ya bisa kita tuangkan di sini. Oke, selanjutnya. Oke, pentingnya skill menulis Bapak Ibu di sini. Ada 7. Yang pertama tentu saja akan dikenal orang. Yang kedua dari mereka tidak tahu karya kita menjadi tahu tentang karya kita ya, karena guru mulia karena karya kan mulia karena guru, seperti itu ya. Lalu yang kedua royalti. Nah, seperti Ibu Yuni Bimarisa ya, itu dia Ibu Yuni sering mendapatkan royalti nih, atau 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali tahu-tahu ada rekening, ada uang di rekeningnya ya Bu ya. Nah, seperti itu royalti. Bisa kita secara pribadi atau bisa secara percetakan, itu juga bisa. Kalau saya kemarin karena bukunya belum masuk bestseller, jadi saya mencoba untuk menjualnya sendiri seperti itu. Yang ketiga, lebih didengar. Tentu saja apabila kita punya karya, tentu saja banyak yang orang lebih mendengar apa sih. Pasti kita banyak pengalamannya, orang pasti lebih mendengar kita seperti apa gitu. Lalu yang keempat, bisa menginspirasi banyak orang. Tentu saja dengan karya kita, mudah-mudahan
yang sangat bermanfaat, yaitu tentu saja dapat menginspirasi banyak orang, dan itu juga akan mengalir lah ya untuk kita nanti apabila bisa menginspirasi banyak orang, amal yang mengalir sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Yang kelima, meninggalkan jejak literasi, istilahnya rekam jejak. Ya, itu otomatis ya, karena jika sudah meninggal, orang yang akan tetap membaca karya Anda akan merasakan manfaatnya dan akan menjadikan amal jariah. Lalu yang keenam, terapi kesehatan. Tentu saja kadang-kadang kan orang nggak seperti saya mungkin ya, tidak dari SD ya, seperti itu saya punya pengalaman. Saya tidak berani menceritakan, curhat dengan teman-teman seperti itu tentang pribadi. Kadang kan ada juga orang yang terbuka ya, open seperti itu. Saya menuliskannya di diary gitu. Ya, diary saya dari sampai saya sebelum menikah itu sudah banyak sekali saya menuliskan dari. Ternyata itu terapi ya, terapi. Karena kita mengeluarkan apa yang ada di unek-unek kita gitu. Jadi bisa menyehatkan hati lah seperti itu. Lalu yang ketujuh, untuk jenjang karir guru atau untuk kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu, untuk menulis artikel ini nanti apalagi dibukukan antologi ya. Untuk artikel sendiri juga ada itu dapat nilai nanti untuk inovasi atau publikasi ilmiah lah, itu nanti masuknya ke sana. Nah, apabila publikasi ilmiah kita masuk ber-ISBN, apalagi ber-ISBN itu juga nilainya juga lumayan lah itu. Kemarin buku saya yang ber-ISBN itu 2 ya, yang dihargain 2 itu. Seperti itu. Kalau kita punya beberapa buku, nah bisa lah istilahnya membantu kita untuk kenaikan pangkat seperti itu. Apalagi yang masih seperti Lilis itu memang sangat yang baru-baru CPNS PNS ini berapa tahun itu seperti Ibu Sevi dan teman-temannya, Bu Laras ya, itu sangat membutuhkan lah seperti ini. Karena nanti apabila Bapak Ibu sudah menulis, pasti nanti itu adalah hedik ya. Bukan hedik sih, apa namanya? Ediktif ya itu. Jadi tuman bahasanya, tuman ya. Pengen lagi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di bawah tulisan kita nanti Bapak Ibu menuliskan profil penulisnya ya. Bolehlah seperti panjang atau pendek juga nggak masalah. Nanti dituliskan di sini penulis bernama Titik Rubaida, Pak Akrab Sapa, atau tempat tanggal lahir, kesibukannya, kontaknya, atau bisa dihubungin, atau Bapak Ibu punya karya atau punya pengalaman apa ya, prestasi bisa juga dituliskan di sini. Nah, untuk tulisan sendiri, kita ketik di MS Word, Bapak Ibu. Ukuran kertasnya A4, marginnya 3, ukuran 3333, fontnya Times New Roman, size 12, spasi 1,15. Bisa panjang tulisan 3-4 halaman. Nah, setiap tulisan memuat judul, nama penulis, di atasnya isi tulisan, lalu di bawahnya profil singkat, seperti itu. Jadi, seperti itu Bapak Ibu, untuk kerangka tahapan-tahapan kita menulis artikel. Nah, saya harapkan kita komitmen ya untuk bisa menyelesaikan tulisan ini. Apalagi Ibu Rina, mungkin Pak Bagio 2 tahun lagi, enggak apa-apa Bu, nanti kan ada karya Ibu nih gitu, diceritakan sama cucu-cucu, Ibu punya buku loh, seperti itu. Itu merupakan suatu kebanggaan ya. Ibu punya buku loh, yuk memotivasi cucu-cucunya, memotivasi anak-anaknya, ayo yang lain bisa berkarya gitu. Karena dengan karya ini ada orang bijak berkata nih, dari Ali bin Abi Thalib, kata bijak ya, semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Lalu ada yang kedua dari Pramudia Anantatur, beliau berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat. Dari sejarah, menulis adalah bekerja untuk keabadian.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, sekelumit lah tentang program guru motivator literasi ini. Karena saya punya keyakinan di sini, pasti kita bisa untuk menulis, pasti kita punya bisa satu buku dari karya SMP Negeri 1 Kota Agung, apalagi kita punya Ibu Yuni, dan mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman gitu. Dan juga didukung dengan Forum Indonesia Menulis yang sangat handal ini, dan memang bukan abal-abal lah istilahnya, mereka juga memang niatnya, kiblatnya mereka ingin literasi Indonesia ini menjadi kiblat literasi dunia, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan mari kita bersinergi Bapak Ibu untuk memajukan literasi khususnya di SMP Negeri 1 Kota Agung ini, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya kita sesi tanya jawab sebentar sebelum kita mengakhiri sosialisasi untuk wisata literasi ini. Saya ingin Ibu Yuni, halo Ibu Yuni. Apakah Ya. Saya ingin Ibu Yuni nih menceritakan prosesnya seperti apa sih, sekelumit sebentar aja untuk sebagai motivasi teman-teman kita. Kita bisa menulis ini dan lalu bisa menjadi ternyata karya kita bisa apresiasi oleh orang, dan ternyata kita juga bisa ternyata buku menjadi buku yang bestseller, itu seperti apa? Oke, silakan Ibu Yuni untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk Bu Nia atas waktunya, karena sudah memediasi kami ya hingga masuk dalam guru khusus wisata literasi guru ya. Semoga program yang akan kita laksanakan ini insya Allah berjalan sukses hingga akan mendapatkan hasil yang memang kita harapkan nantinya. Nah, terkhususnya kalau bahasanya menceritakan pengalaman pasti panjang lebar, tapi singkatnya sih sebenarnya yang namanya menulis atau mengeluarkan ide itu adalah bisa sumbernya berdasarkan dari pengalaman hidup ataupun pengalaman orang lain yang bisa kita ceritakan kembali untuk diambil pelajaran, dan itu gagasan atau ide yang tertuang itu tidak terlepas dari tekunnya kita membaca. Sebenarnya niat dan komitmen seperti yang Bu Nia bilang tadi, niat, komitmen, dan semangat untuk terus berkarya. Terkadang semangat itu ada kalanya itu terbentur oleh kepentingan yang lain sehingga sedikit merosot, dan itu akan ya dengan hal-hal seperti inilah yang menjadikan semangatnya akan bangkit kembali, apalagi tidak sendirian kan, ini bersama-sama. Jadi kalau dibilang pengalaman sih sebenarnya kita bisa dengan alasan saya nggak bisa menulis, sepertinya bukan itu sih alasannya. Yang pertama itu niat, tidak ada yang tidak bisa menulis. Niat. Kemudian untuk menjadi bahasa itu baku atau enak dibaca itu sebenarnya bisa dipelajari. Ya, ada ilmunya gitu, ada ilmunya. Dengan cara banyak membaca buku orang. Dan jenisnya pun macam, ada fiksi, non fiksi, tergantung kita lebih nyaman atau minat ke mana. Tergantung kita memilih dari sisi mana kita akan menulis, dan itu digabungkan dengan inspirasi yang kita punya, bisa dari pengalaman, bisa dari pengalaman kita atau pengalaman orang, atau dari buku bacaan yang kita baca. Ya, kuncinya itu niat, kemudian komit, semangat untuk tetap menjaganya, untuk tetap tidak luntur, kemudian juga minimal jangan satu hari itu minimal jangan tidak membaca, walaupun cuma satu halaman. Nah, jadi kita dapat, walaupun sangat sederhana, ilmu atau bacaan itu sangat penting untuk menambah
hasanah lah bahasanya, menambah kosakata dalam dalam pikiran kita untuk memunculkan ide, mungkin itu aja. Dan nanti kalau secara teknis ketika kita sudah mulai menulis, di titik tengah nanti kita akan kesulitan mendapatkan ide, kita bisa keluar mencari inspirasi yang lain. Kemudian kita bisa berbagi sharing kepada orang lain, bisa saja inspirasi itu muncul dari situ. Jika sudah memulai, jangan berhenti, diteruskan saja. Apapun hasilnya nanti, kita juga akan sama-sama belajar dan akan tahu di mana letak kekurangan yang kita miliki dan akan kita perbaiki sesudahnya. Mungkin itu aja. Yang penting kita bersama-sama saling sharing, berbagi pengalaman, kemudian saling memberikan motivasi. Ini juga saya sangat berterima kasih kepada khususnya Dunia karena sudah menjadi mediasi untuk kita, memantik semangat kita. Bagi yang belum pernah atau ingin menulis, mungkin ini bisa menjadi sarana agar kita bisa menambahkan ada miliki, kemudian kita munculkan. Dan ini akan, jika ini nanti akan benar-benar terwujud, ada suatu rasa kebanggaan yang akan kita kenang. Dan itu nilainya abadi dan tidak akan ternilai oleh apapun. Ya mungkin itu lebih dan kurang. Semoga kita bisa semangat untuk kawan-kawan guru yang masuk dalam wisata literasi guru ini. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ya Bu Yuni ya. Pengalaman kita waktu kita mengikuti kelas menulis waktu itu ya. Dan memang itu aura apabila kita masuk di dalam grup menulis, itu aura motivasi kita untuk menulis itu berbeda sekali dengan kita nggak ada grup, lalu suruh nulis, itu berbeda sekali karena semangat teman-teman itu sangat memotivasi kita gitu. Awal-awal saya juga pernah Bu, waktu menuliskan buku kedua saya, English book itu waktu itu saya lagi hamil ya, barengan sama Bu Yuni tuh. Itu yang kedua. Jadi sampai saya mau muntah-muntah Bu. Jadi mual-mual saya gitu, saya nggak mau menyelesaikan, saya ini aduh saya nggak bisa ini seperti apa gitu. Jadi ternyata waktu di pertengahan, ayo Ibu Nia pasti bisa, ayo selesaikan. Nah itu yang tidak bisa kita dapatkan, itu aura semangat di kelas menulis itu. Apalagi kalau perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kita menulis buku sendiri itu juga sangat mahal ya Bu Yuni ya. Itu apalagi kita ingin mengundang penerbit, mengundang pelatih coach kita, lalu untuk pengurusan ISBN segala macam itu butuh istilahnya berjuta-juta seperti itu. Nah sekarang kita ini kan difasilitasi dari Forum Indonesia Menulis nih, kita hanya tinggal menuliskan saja. Mungkin nanti kita akan menebus kurang lebih cuma 100.000 lah untuk biaya lain-lain lah, itu nanti banyak bonus yang buat kita untuk menyelesaikan tulisan ini gitu. Ya mudah-mudahan lah ya untuk rekan-rekan kita semuanya dapat menyelesaikan ini semua sampai selesai. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman lainnya yang ingin memberikan apa pendapatnya atau ingin bertanya atau seperti apa sebelum saya tutup untuk sosialisasi hari ini. Apakah ada? Ibu Sri Ana, Ibu Kholia, selamat bergabung ya Bu. Dan mudah-mudahan saya dengar Ibu lagi sakit awal-awal dan Anandanya juga sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh Ibu Kholia. Nah ini si Anandanya udah sembuh ya? Udah sembuh belum? Ya, karena memang situasinya memang sekarang ini lagi tidak menentu musimnya. Sama Ibu Sri Nuryana juga mudah-mudahan ayahandanya cepat sembuh ya Bu Sri. Nah, ini lagi katanya lagi diinfus di rumah. Ya, kita doakan semoga ayahanda Ibu Sri Nuryana sehat walafiat, cepat sembuh. Amin ya robbal alamin.
Oke, Ibu Dwi Laras yang lagi cuti, terima kasih mau bergabung. Mudah-mudahan bisa menulis karyanya ya Ibu, menyambi dengan ada babynya gitu. Tapi merupakan kebanggaan sendiri loh kalau bisa menyelesaikan tulisannya. Oke, bisakah dihidupkan Bapak Ibu? Karena ini direkam untuk saya laporan ke forum untuk kita foto bersama dengan salam literasi seperti ini. Ibu Sriana, Ibu Nur Arsa, Bu Susi, Pak Bagio, bisakah menghidupkan videonya, kameranya? Oke, Ibu Lilis. Oke, mana isi email ini udah nggak ada lagi di sini. Ibu Nur Arsa. Ibu Nur Arsa ini maaf ya, agak saya paksakan sedikit untuk menulis. Oke, yang ada aja. Ibu Yuna mana? Ada hidup, Mak. Sudah hidup ya. Oke. Hidup. Nggak hidup, nanti dibenerin ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, baik. Bisa dihidupkan lah ini speakernya. Biar kita berkomunikasi. Udah selesai, Ibu. Turunkan tangannya, udah selesai. Udah. Baiklah, sampailah di penghujung acara ini. Izinkan saya membacakan pantun. Pak Bagio ada pantun lagi nggak nih? Saya ada pantun ini nih. Makan jagung manis rasanya. Tidak terasa habis 2. Guru SMP Negeri 1 Kota Agung luar biasa. Belajar menulis langsung bisa. Ngeharap ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya di weekendnya hari Minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu, walaupun waktunya cuma sebentar ini. Dan marilah kita tutup acaranya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku pembawa acara, moderator, dan sekaligus motivator mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti